وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Baik, ini baru berapa jenis air kencing tadi? 2 ya. Air kencing orang dewasa ini udah sepakat. Air kencingnya anak kecil yang untuk laki-laki ada 2 pendapat, tetapi pendapatnya yang satu yaitu pendapat Imam Daud Al-Zahiri yang menyatakan itu tahir, tidak terlalu kuat landasan dalilnya. Kemudian jenis air kencing yang ketiga adalah jenis air kencing hewan. Apakah air kencing hewan itu najis atau tidak najis? Nah, air kencing hewan itu ada 2. Air kencing hewan yang bisa dimakan dan air kencing hewan yang tidak dimakan. Sebagian ulama menambahkan ada 3 golongan lagi, yaitu hewan yang darahnya tidak mengalir, serangga. Antum dikencingi nyamuk pernah enggak? Atau lalat kencing di hidung antum, lalat kencing. Pernah ngerasain atau enggak? Nah, ini kan yang dia bentuknya kecil dan tidak bisa dihindari, ini dianggap tidak najis. Susah untuk menghindarinya, maka dia tidak najis. Oleh karena dia dianggap tidak najis, maka sebagian ulama tidak perlu mengkategorikan untuk hewan-hewan yang yang air kencingnya itu hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir, yaitu hewan-hewan yang bentuknya kecil. Adapun yang dibahas di sini adalah hewan-hewan yang dia besar, yang kalau dia kencing kelihatan benar gitu loh. Ketika hewan-hewan tersebut kencing, maka para ulama membagi menjadi 2. Hewan yang bisa dimakan dan hewan yang tidak bisa dimakan. Untuk hewan yang tidak bisa dimakan, jadi kencing kucing, kencing apa lagi? Kencingnya harimau. Hewan-hewan yang dia tidak boleh dimakan dan diharamkan untuk dimakan karena dia karnivora, jumhur ulama ini menyatakan statusnya adalah najis. Kalau terkena harus dibasuh. Jumhur mayoritas para ulama. Khilafan li al-Imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai. Al-Imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai ini salah satu ulama tabi'in di Kufah, tabi'in junior, tabi'in muda yang berada di Kufah, faqihnya ahli Kufah. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan hikayatnya itu dari sebagian ulama Syafi'iyah menghikayatkan. Wahaka Asy-Syafi'i, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i ini salah seorang ulama Syafi'iyah menghikayatkan, wa ghairuhu, dan selain Al-Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan pendapat ini Anin Nakhai. Jadi dalam kitab-kitab fikih kalau dikatakan An-Nakhai yang dimaksud adalah Al-Imam Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, faqihnya ahli Kufah sebelum Imam Abu Hanifah gitu. Sebelum Al-Imam Abu Hanifah, dan tabaqat beliau tabaqat tabi'in. Anin Nakhai taharatuhu. Jadi Al-Imam An-Nakhai itu berpendapat bahwasanya hewan-hewan itu semuanya, baik yang dia dimakan maupun tidak boleh dimakan, itu air kencingnya itu suci. Tapi lihat Al-Imam An-Nawawi, adab beliau terhadap ulama besar ini. Wa ma adhunnuhu yasihhu anhu, tetapi saya tidak meyakini bahwasanya pendapat ini sahih dari beliau. Karena yang sampai kepada beliau hanya hikayat, sampai kepada kita hanya hikayat. Ngerti hikayat enggak? Hikayat itu disampaikan begitu tapi enggak ada sanad. Untuk pembuktiannya ini sampai ke Imam An-Nakhai, sanadnya mana gitu loh. Enggak ketemu sanadnya. Dari semenjak Al-Imam An-Nawawi sampai ke Imam An-Nakhai, itu tidak didapati sanadnya yang menyebutkan benar enggak memang Al-Imam Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai itu berpendapat demikian, hanya mujarradul hikayah. Maka di sini kekuatan validitasnya tentunya di bawah dari yang diriwayatkan. Nah, ini sebagai faidah ya, saya sampaikan juga ke antum. Kalau antum nanti menelaah kitab-kitab tafsir maupun kitab-kitab fikih, ketika dikatakan
Rawa itu dengan fi'il mabni lil fa'il namanya kalau di dalam ilmu sharaf itu. Rawa diriwayatkan oleh. Jadi jelas yang meriwayatkan siapa. Kalau ada yang meriwayatkan jelas, itu kemungkinan hadisnya sahih atau hasan. Kemungkinan. Nanti tinggal dilihat nanti di dalam rujukan aslinya, kitab aslinya yang ada sanadnya itu. Tetapi nanti ketika para fuqaha atau para ahli tafsir mengatakan ruwiyaan, diriwayatkan dari, tidak disebutkan siapa yang meriwayatkan, ini isyarat bahwasanya di dalam sanadnya itu nanti ada kelemahan. Itu ruwiya. Jadi beda sama rawa tadi. Rawa yang kedua ruwiya. Maka ini ruwiya tingkatan validitasnya di bawahnya. Di bawahnya lagi tingkatannya adalah haka, dihikayatkan oleh. Maka di bawahnya itu anunya. Nah, siapa yang menghikayatkan? Nah, yang menghikayatkan nanti disebutkan namanya. Ada pula nanti yang paling di bawah lagi yuhka, dihikayatkan tetapi tidak tahu siapa yang menghikayatkan. Kalau yang pertama kan haka Asy-Syashi misalnya, dihikayatkan oleh Al-Imam Asy-Syashi. Tapi yang di bawah ini nanti paling terakhir yuhka, dihikayatkan saja gitu kan. Siapa yang menghikayatkan nggak diketahui. Nah ini paling rendah derajatnya. Ini manzilahnya bisa dikatakan manzilah qila wa qal gitu. Manzilah qila wa qal, katanya gitu kan. Kalau sampai katanya itu validitasnya dia kurang kuat yang seperti itu. Nah, jadi meskipun demikian kata Al-Imam An-Nawawi, ini tadi ada hikayat dari siapa? Dari Al-Imam Ibrahim An-Nakhai bahwasanya air kencing hewan itu semuanya suci gitu kan. Tapi kata beliau wa ma adhunnuhu yasihu anhu wa in sahha, meskipun sahih dari beliau gitu, famardudun, tetap tertolak. Ini contoh adanya pendapat salaf tetapi tertolak. Kenapa? Dalilnya kuat gitu loh. Karena jelas terlihat ketidaksesuaiannya itu dengan sunnah Nabi ya. Kenapa? Ya untuk hewan-hewan yang tidak bisa hewan-hewan yang tidak bisa dimakan, status najisnya itu disepakati oleh jumhur, oleh mayoritas ulama. Nah nanti yang dipandang oleh sebagian ulama itu suci adalah hewan-hewan yang bisa dimakan. Nah ini air kencingnya sebagian suci. Nah kemudian inilah jenis yang terakhir tadi, jenis yang keempat, air kencing hewan yang bisa dimakan. Tadi untuk air kencing hewan yang tidak bisa dimakan, haram untuk dimakan, hanya ada pendapatnya Imam Ibrahim An-Nakhai. Tapi itu juga nggak jelas sanadnya apakah benar atau sahih sampai beliau. Kalau memang nggak benar maka ijma itu kan. Ijma para ulama menyatakan bahwasanya hewan yang tidak bisa dimakan najis air kencingnya. Nah sekarang kita akan melihat pandangan ulama dari terhadap hewan yang air kencing, hewan yang bisa dimakan, apa status air kencingnya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa amma baulul hayawanat al-ma'kulah, adapun air kencing dari hewan-hewan yang dimakan, artinya halal untuk dimakan. Warawthuha, dan kemudian kotorannya, fanajisani indana wa inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa ghairihima, dalam pandangan kami yaitu mazhab Asy-Syafi'i najis, wa inda Abi Hanifah demikian pula pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, wa Abi Yusuf, dan kemudian Imam Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah, wa ghairihima. Wa qala Atha, pendapat yang kedua terdapat pendapat dari Imam Atha Ibn Abi Rabah, kemudian An-Nakhai, karena tadi Imam Nakhai berpendapat semua hewan kan suci tadi, termasuk yang bisa dimakan juga suci. Oleh karena itu dikutip kembali oleh Al-Imam An-Nawawi pendapatnya Imam An-Nakhai. Waz-Zuhri, kemudian Al-Imam Zuhri, Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri. Wa Malik, kemudian pendapat Imam Malik. Wa Sufyan Ats-Tsauri, kemudian pendapat Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq.
Ats-Tsauri wa Zufar. Kemudian Imam Zufar ini ahadu talamidi Abi Hanifah, salah satu muridnya Abi Hanifah di Kufah, dan beliau nanti mustaqil punya pendapat sendiri dengan ijtihad dan fatwa yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Wa Ahmad, kemudian Al-Imam Ahmad, kesemuanya ini mengatakan bauluhu wa rauthuhu tahirani, air kencing dan kotorannya itu dua-duanya suci untuk hewan yang halal dimakan. Antum kena tai kambing itu nanti suci itu dalam pendapat yang kedua ini. Nah, dalam pendapat yang kedua ini kalau antum nanti nggak bisa ngehafalin semuanya, ini kan banyak kan, udah ambil dari fuqaha 4 aja. Fuqaha 4 ini Malik dengan Imam Ahmad suci dia. Ini gampangnya kan. Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i najis. Jadi dibagi dua. Kalau antum nanti melihatnya dari fuqaha 4 ini. Kenapa kok bisa dia tohir? Ada banyak pendapat ada banyak sunnah yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Di antaranya ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, anusalli fi marabidil ghanam, kita boleh enggak sholat di tempat penggembalaannya kambing itu, di mana kambing-kambing itu tidur. Nah, ketika di tempat marabid, di tempat kambing-kambing itu istirahat, sholat, itu kan nya kan berhamburan di bawah itu. Tapi kok boleh sholat di situ? Nah, ini yang menjadi landasan bahwasanya kotorannya hewan yang bisa dimakan itu dia tidak najis. Ini dalil kuat juga. Oleh karena itu khilafnya ini kan kuat antar dua ini. Jadi dari 4 mazhab masing-masing ada 2 yang menyatakan najis, ada 2 yang menyatakan dia tidak najis. Adapun nanti yang menyatakan najis seperti pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mungkin antum masih ingat hadis atau belum lewat ya di sini ya. Ketika Rasulullah SAW nanti di sini di bab istinja nanti ya. Ketika Rasulullah buang air, minta kepada sahabat pada saat itu Abdullah bin Mas'ud, seingat saya, yang diminta oleh Nabi SAW ambilkan batu 3. Nggak dapat batunya, batu cuma dapat 2. Kemudian yang satunya itu kotoran unta yang sudah kering, gitu loh. Kotoran unta yang sudah kering dibawakan. Ketika diberikan kepada Nabi SAW kan sama-sama bulat tuh, batu bulat, kotoran unta kering. Yang diambil oleh Nabi fa akhadha al-hajaraini, Nabi mengambil 2 batu. Wa taraha ar-rawthah, adapun yang kotoran kering itu tadi, kotoran unta yang sudah kering, gumpal itu dibuang sama Nabi. Di riwayat yang lain dijelaskan fa innahu riksun, karena dia itu riks. Riks itu rijusun, najisun. Ditegaskan oleh Nabi najis. Nah, ada 2 sunnah yang seperti ini. Ulama yang ini mengambil sunnah yang ini, ulama yang ini mengambil sunnah yang ini. Jadi Allah Ta'ala a'lam, dalam pandangan saya yang lebih hati-hati adalah pandangannya Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i, bahwasanya ini masih najis. Jadi air kencing hewan dan kemudian kotoran hewan meskipun dia bisa dimakan masih najis. Kemudian ada dalil yang sahih diriwayatkan di dalam Sahihain, di mana orang-orang Uraniyah ketika datang kepada Nabi sakit, Nabi SAW mengambil obatnya itu dari air seninya unta, dari air kencingnya unta diminumkan. Ini yang menjadi dalil bagi pendapat kedua tadi, bahwasanya hewan yang bisa dimakan dagingnya, air kencingnya itu suci, gitu kan. Kenapa kok suci? Ya ini Rasulullah sendiri yang minumkan air kencingnya unta itu untuk yang sakit ini. Maka jawabannya tadi oleh mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhab Imam Syafi'i yang demikian ini merupakan kebolehan untuk berobat dengan sesuatu yang najis, gitu. Jadi di dalam pendapatnya Imam Syafi'i boleh berobat dengan barang yang najis kalau nggak ada alternatif obat lain, gitu loh.
dan itu yang dianggap paling manjur, kecuali khomer yang nggak boleh berobat dengan dengan, karena di dalam mazhab Imam Syafi'i kan khomer najis, jadi nggak boleh berobat dengan khomer. Adapun yang najis yang lainnya, kalau memang itu terbukti berkhasiat dan tidak ada alternatif yang lain lagi selain yang tidak najis, maka yang najis itu boleh berobat dengan itu. Jadi landasan dalilnya hadis Uraniyin ini tadi ya, orang-orang dari Urainah.